Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama video Ustazah Tika. Disimak videonya ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya, biar kalian di rumah semangat terus belajarnya. Oke? Ikuti Ustazah Tika, dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Belum semangat ya? Oke, sekarang kita ice breakingnya cepet ya. Bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, pinter. Jangan lupa disiapkan bukunya dan alat tulisnya ya. Disimak videonya sampai habis. Tujuan yaitu dapat memahami pecahan. Dan yang kedua, dapat memahami teknik potong, lipat, dan tempel. Oke, pertama-tama kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan merupakan bagian dari sesuatu yang utuh. Pecahan juga merupakan bagian dari keseluruhan. Pecahan dimisalkan dengan A per B. Jadi, pecahan dimisalkan dengan A per B. A ditulis di paling atas, per B di bawahnya. Artinya, A dibagi B. Sedangkan A disebut dengan pembilang. Dan B disebut dengan penyebut. Contohnya, jika A per B tadi diganti dengan bilangan atau diganti dengan angka. Contoh 1 per 2, 2 per 3, 4 per 8. Kemudian di sini Ustazah akan menjelaskan tentang cara membaca pecahan. 1 per 2, 1 menempati posisi pembilang, per 2 menempati posisi penyebut, dibaca 1 per 2 atau setengah. Contoh selanjutnya yaitu 1 per 4. 1 di atas, 4-nya di bawah. Dibaca 1 per 4. Kemudian 2 per 3. 2 menempati posisi pembilang atau di atas, dan 3 menempati posisi penyebut terletak di bawah. Dibaca 2 per 3. Kemudian di sini Ustazah Tika punya 1 biskuit ya, biskuit warna coklat. 1 biskuit itu dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 1. Dibaca 1 per 1. Karena ada 1 biskuit di 1 bagian biskuit itu tadi ya. Kemudian di gambar yang kedua, 1 biskuit tadi itu Ustazah Tika potong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa atau 1 per 2. Jadi ada 1 bagian dari 2 potongan biskuit ya. Kemudian 1 biskuit tadi Ustazah Tika potong lagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, nulisnya bagaimana? Menulisnya yaitu 1 per 3. Karena 1 bagian dari 3 potongan biskuit yang sudah Ustazah Tika potong. Kemudian 1 biskuit Ustazah Tika potong lagi menjadi 4 sekarang ya. Menjadi 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1 per 4. Artinya 1 bagian dari 4 potongan biskuit tadi. Nah, kemudian di sini ada
biskuit lagi yang dipotong-potong oleh Dayu. Jadi Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagiannya itu yang berwarna coklat ya. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Artinya satu bagian dari 2 bagian yang sama besar dari 2 potongan biskuit yang sudah dipotong itu tadi. Jadi 1/2 adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang pecahan biasa ya. Sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bentuknya berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Pecahan senilai dapat ditentukan menggunakan garis bilangan pecahan atau menggunakan cara yang lain. Nanti Ustazah Tika ajarkan cara menghitung pecahan senilai yang paling mudah. Nah, contohnya di sini kita akan mencari bilangan yang senilai dengan 1/2. Contoh dari pecahan senilai yaitu pecahan yang senilai dengan 1/2. Caranya seperti apa, Ustazah? Caranya, kalian kalikan bilangan 1/2 tersebut dengan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Terserah kalian ya. Jadi anak-anak, bilangan 1/2 tadi dikali dengan 2. Jadi atas tadi pembilang dikali dengan 2, yang bawah penyebut juga dikali dengan 2. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu pembilangnya atau bilangan yang atas ya. Di sana ada angka 1. Angka 1 dikali angka 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian sekarang bilangan yang bawah atau penyebut. Di sana ada angka 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, tulis. Jadi anak-anak 1/2 tadi senilai dengan 2/4 atau nilainya sama ya. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu bilangan yang senilai dengan 2/3. 2/3 dikalikan dengan angka 2, 3, 4, 5, dan bilangan lain. Nah, seperti tadi ya caranya. Jadi yang pembilang di sini Ustazah kalikan dengan angka 3. Kalian mau mencoba kali dengan angka 2, angka 4, angka 5, boleh ya. Di sini Ustazah kasih contoh dikali dengan angka 3. Jadi yang pertama pembilang atau bilangan yang atas ada angka 2 itu dikali dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi anak-anak, bilangan 2/3 senilai dengan 6/9. Ya, 2/3 sama dengan 6/9. Nah, di sini Ustazah kasih contoh bilangan yang senilai dengan 1/2. Ada bilangan berapa aja? Ada bilangan 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10. Dan masih banyak lagi bilangan-bilangan yang senilai. Caranya bagaimana sih Ustazah? Caranya yang pertama kita kali ya, atas dan bawah kita kali dengan angka berapapun. 2/4 itu hasil dari 1/2 dikali 2 ya. Kemudian 3/6 hasil dari pembilang dan penyebut dikali 3, seperti itu. Kemudian yang bawahnya 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 6/9 sama dengan 8/12 sama dengan 10/15. Artinya itu merupakan bilangan senilai dari pecahan senilai dari 2/3 gitu ya. Kalian coba di rumah sendiri pecahan senilai yang nilainya sama dengan misalnya 1/2, 2/3, 4/6. Kalian coba sendiri buat latihan di rumah ya. Jadi pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan, pembilang, dan penyebut. Akan tetapi anak-anak, 1/2 itu senilai dengan 2/4. Caranya seperti yang tadi sudah Ustazah Tika jelaskan. Kemudian 1/2 juga senilai dengan 4/8. Itu atas dan bawah dikali 4 ya.
Kemudian 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai, gitu ya. Alat dan bahan membuat boneka ayam yaitu: yang pertama, kertas bekas. Yang kedua, kapas atau bulu ayam. Yang ketiga, lem kertas. Yang keempat, gunting. Yang kelima, stik es krim atau bambu atau kayu bekas. Yang keenam, pensil, pulpen, atau spidol. Langkah-langkah untuk membuat boneka ayam yaitu: yang pertama, siapkan kardus bekas. Yang kedua, buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, jiplak pola bagian-bagian tubuh anak ayam. Yang keempat, gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Dapat kalian lihat pola-pola bagian tubuh anak ayam seperti kaki, badan, ekor, sayap, dan kepala. Kemudian, tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang ditempel tadi. Selanjutnya, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Langkah-langkah yang ketujuh yaitu gambarkan mata dan mulut. Kemudian, tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Yang kesembilan, tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Nah, sudah jadi kan gambarnya?
Bilangan pecahan meliputi pecahan biasa dan pecahan senilai. Dan yang kedua, teknik potong, lipat, dan gunting dapat kalian praktikkan pada membuat karya boneka ayam.